Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran kedua dari PABP ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Kali ini kita akan membahas mengenai ketika bumi berhenti berputar. Nah, dari judul pelajaran kita kali ini yang ketika bumi berhenti berputar, kira-kira kalian sudah menangkap belum? Kita ini akan membahas tentang apa dari kata itu? Ketika bumi berhenti berputar. Lanjut ya. Nah, di sini ketika bumi berhenti berputar, itu artinya kita akan membahas mengenai hari akhir atau hari kiamat. Adapun pembahasan kita kali ini nanti adalah makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Sekarang kalian silahkan melihat gambar ini. Gunung api meletus. Ya, gunung api meletus. Yang kedua, bencana alam banjir. Yang ketiga, kebakaran. Berikutnya gempa bumi. Di sini ditampilkan atau disajikan bacaan narasi ya, tentang intinya tentang bencana alam gunung meletus. Kalian boleh membacanya, tapi biar kita lebih cepat, di sini kita tidak usah membaca ini ya, tapi kalian bisa membaca di buku cetak kalian. Ini bukunya sama dengan buku cetak PABP yang ada pada kalian yang kalian pinjam dari sekolah, jika kalian meminjamnya ya. Kalau mau membaca ya ini boleh di pause dulu, baca, enggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari sini. Jadi gunung meletus ini adalah bencana alam ya. Ini termasuk salah satu contoh dari kiamat. Jadi gunung meletus termasuk kiamat. Tapi kiamat apa dulu ya, jangan terburu-buru. Kiamat itu ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat besar itu kiamat kubro, kiamat kecil kiamat sugro. Kalau kiamat kubro itu berakhirnya semua kehidupan alam semesta. Tapi kalau kiamat sugro atau kiamat kecil, ada orang yang meninggal dunia, itu juga termasuk kiamat kecil. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya, makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat diawali atau ditandai dengan bunyi terompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Kapan datangnya hari kiamat? Yang tahu hanya Allah semata. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Tetapi kita wajib percaya pada hari kiamat. Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Dan setelah hari kiamat terjadi, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, dan kemudian akan diadili untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup di dunia. Pokoknya semua perbuatan kita tidak akan ada yang terlewat, semuanya diteliti di sana. Nah, peristiwa itu diabadikan oleh Allah atau dikabarkan oleh Allah melalui surat Al-Qari'ah ayat 1-11.
Ini silahkan dibaca ya. Yang sebelah kanan itu adalah ayatnya, yang sebelah kiri terjemahannya. Silahkan dibaca. Kalau terlalu cepat, video boleh di pause dulu untuk membaca biar lebih enak. Nah, di sini hari kiamat. Allah bertanya, apa hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu seperti apa? Allah juga menjelaskan, pada hari kiamat manusia itu seperti laron. Laron itu yang kalau sering nyari cahaya di bawah lampu itu yang kecil-kecil berterbangan, sayapnya bisa putus-putus terus nanti berserakan banyak. Nah, itu laron. Manusia jadi seperti laron. Gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Terus nanti ditimbang setelah itu. Kalau yang berat timbangannya itu yang amal baiknya, maka dia dalam kebahagiaan. Tapi sebaliknya, jika yang berat itu ternyata kok malah amal buruknya, ya sudah, maka dia menjadi penduduk neraka hawiyah atau api yang sangat panas, very hot. Ya, ini sebagai bayangan aja. Pernah nggak kalian itu terkena api, terkena bara api? Panas kan? Panas banget. Nah, hawiyah panasnya lebih panas lagi dari itu. Bukan kaleng-kaleng panasnya. Makanya jangan pernah ada yang mau mencoba ya. Kita berdoa dan berusaha saja supaya kita besok dapat tempatnya di surga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan masalah kiamat kecil dan kiamat besar ya. Sekarang kita akan membahas kiamat kecil dulu. Kiamat kecil atau kiamat sugro itu contohnya banjir bandang, rumah kebakaran, gunung meletus tadi, tsunami ya, kecelakaan lalu lintas, tanah longsor, itu juga termasuk kiamat sugro. Ada orang yang meninggal, itu juga termasuk kiamat sugro. Jadi paham ya tentang kiamat kecil dengan saya utarakan contoh-contohnya tadi. Berikutnya adalah kiamat kubro atau kiamat besar ya. Ini adalah hancurnya alam semesta. Tidak ada yang tersisa, matahari hancur, bumi hancur, planet hancur, bintang hancur, pokoknya semuanya hancur. Yang tersisa hanya Allah saja. Nah, ini di dalam surat Al-Zalzalah Allah menjelaskan tentang gambaran hari kiamat. Silahkan dibaca ya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kalau bumi diguncang-guncang yang kencang, bayangkan saja itu seperti gempa bumi yang mungkin skala Richternya sampai berapa itu. Nah, terus yang kedua itu bumi mengeluarkan beban berat. Nah, di dalam bumi itu ada apa? Ada api kan, lava. Nah, itu kalau keluar banjir lava, habis sudah. Nah, besok di hari akhir setelah alam semesta itu hancur, manusia kemudian dibangkitkan dari kubur untuk kemudian diadili ya, mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi. Ya, kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat akan datang karena yang tahu hanya Allah saja. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Kita hanya diberitahu atau diberi keterangan dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama ini tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama yang wafat. Ulama itu ahli ilmu ya.
Yang kedua, ilmu agama itu dianggap tidak penting. Kalau ilmu agama sudah dianggap tidak penting, berarti itu adalah salah satu tanda dekatnya kiamat. Tanda yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang seperti perempuan dan ada perempuan yang seperti laki-laki. Maksudnya itu gini, ada laki-laki yang berdandan seperti perempuan, ada perempuan yang bersikap seperti laki-laki, gitu. Yang kelima, banyak terjadi perang dan kerusuhan huru-hara di bumi. Itu juga salah tanda-tanda dekatnya kiamat. Yang keenam, minuman keras. Minuman keras ini bukan es batu ya. Minuman keras itu minuman yang memabukkan. Dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kejahatan karena orang-orang yang mabuk jadi berbuat rusuh ke arah kriminalitas atau kejahatan. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, ini di Indonesia juga ada orang yang mengaku nabi dan rasul, tapi sudah ditangkap Pak polisi. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita percaya dan yakin akan adanya hari akhir, kita akan memperoleh apa sih manfaat yang kita dapat jika kita percaya kepada hari akhir? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita jadi semakin semangat dalam berbuat kebaikan pastinya. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, minum minuman keras, mencuri, dan sebagainya ya. Yang keempat, kita bersikap jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam kerja. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, bersegera dalam berbuat kebaikan. Nah, itu tadi kita sudah sampai hikmah ya. Ini untuk tugas ini yang ini tidak usah. Ini karena harusnya pembelajaran di kelas ya. Ini tidak usah. Nah, kita sekarang akan ke rangkuman. Nih, silahkan disimak. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari akhir dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro kecil, contohnya orang meninggal, gunung meletus, gempa bumi, dan kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta. Yang ketiga itu di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup wafat. Setelah kiamat kubro, manusia dibangkitkan untuk kemudian dimintai pertanggungjawabannya sewaktu hidup di dunia. Hikmah yakin pada hari kiamat yaitu kita akan melakukan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sedangkan kapan hari kiamat yang tahu hanya Allah saja. Kita hanya diberi clue atau tanda-tandanya. Itu yang ketujuh, ada hikmah yang dapat kita petik. Kita ketika senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kubro. Nah, oke, kita bahas ini ya sedikit. Ini adalah dua gambar tabrakan kereta api dan mobil. Yang sebelah nomor 2 gambar gunung meletus. Ini dua-duanya adalah contoh kiamat sugro. Ini ada 3 gambar, bencana banjir, orang hanyut, ada orang meninggal, itu juga contoh kiamat sugro. Nah, ini untuk latihan ya, bisa
kalian diminta untuk menjelaskan arti hari kiamat. Kalian bisa baca sendiri, nanti di pause ya. Nih, di pause videonya supaya kalian bisa menyimak dengan pelan-pelan. Ini adalah penilaian sikap. Kalian bisa memilih untuk setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Oke, habis untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga besok kita bisa segera belajar bersama lagi di kelas ya. Segera setelah wabah COVID ini berlalu. Oke, dan bagi teman-teman yang belum like, belum subscribe, belum komentar di video ini, kami tunggu ya like, subscribe, dan komentarnya demi berkembangnya channel ini untuk selalu bisa menyajikan konten-konten pembelajaran yang lebih menarik lagi. Demikian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.